Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat berjumpa kembali di channel TPK Kejapi Tertinamunan. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Kembali kita baca firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-216 tahun 2024, tanggal 3 Agustus. Diambil dari kitab Hosea atau Nabi Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Orang Israel diharapkan sungguh-sungguh bertobat. Itulah perikopnya. Sebagai ayat inti daripada perikop ini dikatakan adalah sebagai berikut. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Yeremia pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan 19. Akibat ketidaksetiaan Israel. Bacaan malam diambil dari Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat 25 sampai 32. Allah tidak senang manusia mati dalam dosa atau kejahatan. Sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita tetap menggali pedoman pada bulan Agustus yang telah ditetapkan oleh Almanah HKBP dengan topik hikmat dari Allah memelihara hidup. Dan sebagai ayat pada bulan Agustus, Pengkhotbah pasal 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui hikmat, memuliakan hidup, memelihara hidup. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui hikmat, memelihara hidup. Dalam kitab Amsal, apakah hikmat itu? Kalau kita lihat dalam Amsal atau tulisan daripada Raja Salomo pasal yang keempat ayat 6, dikatakan sebagai berikut. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Itulah dalam Amsal pasal yang keempat ayat 6. Sekarang apa sebenarnya definisi daripada hikmat itu? Hikmat adalah merupakan wawasan dan kemampuan untuk menalar jauh ke depan
melampaui alam kehidupan di dunia. Jadi dia merupakan wawasan dan kemampuan untuk melampaui jauh ke depan, ya, melampaui alam kehidupan di dunia saja. Jadi sudah jauh ke depan, merupakan yang sangat dalam artinya, ya, paradigmanya. Ya. Kemudian kalau kita melihat apa bedanya hikmat dan kebijaksanaan. Nah, kalau kita lihat dalam ensiklopedia, hikmat itu lebih ke arah yang ketinggian, levelnya lebih tinggi dari kebijaksanaan, dengan level yang sangat tinggi, yaitu di dalam batin. Di dalam batin kita, itulah tempat daripada hikmat. Nah, kemudian kalau bijak atau bijaksana, ya, lebih ke arah ketinggian level berpikir. Jadi kalau kebijakan itu pada level berpikir, kalau hikmat itu dalam batin, nah, dalam hati, ya, menyatu di dalam diri kita, hikmat. Tapi kalau bijak atau wisdom atau kebijakan itu berada di dalam pikiran kita. Nah, kemudian hikmat dan kebijaksanaan mempunyai arti yang hampir sama sebenarnya, ya. Orang berhikmat memandang kehidupan dunia adalah suatu kesatuan dengan kehidupan di akhirat kelak. Nah, jadi ada hubungannya, kehidupan di dunia itu akan berhubungan erat dengan kehidupan di akhirat kelak. Life after life, the news of Jerusalem. Dan di tempat itu Tuhan Allah sebagai Raja selama-lamanya dan memimpin semua bangsa-bangsa di dunia ini, manusia-manusia yang hidup. Kalau manusia yang mati secara rohani kita tidak tahu, ya pasti ke lautan api yang penuh dengan belerang katanya, ya. Nah, kemudian mereka memahami betul hakikat, ya, dari kebaikan dan keburukan, sehingga mereka tidak akan mengeksploitasi ke depannya dunia tanpa memikirkan akibatnya di akhirat. Nah, jadi mereka memahami betul hakikat dari hikmat baik dan buruk, ya, sehingga mereka tidak akan mengeksploitasi kehidupan dunia tanpa memikirkan, ya, akibatnya di akhirat. Jadi jelas, ya, antara dunia dan akhirat. Kalau bijaksana adalah wawasan dan kemampuan untuk berpikir jauh ke depan di dunia ini. Nah, maka Stephen Covey mengatakan, tanam pikiran, petik tindakan, tanam tindakan, petik kebiasaan, tanam kebiasaan, petik karakter, tanam karakter, petik nasib. Jadi nasib ditentukan oleh pikiran. Inilah dikatakan bahwa bijaksana
adalah wawasan dan kemampuan untuk berpikir jauh ke depan di dunia ini. Mau jadi apa? Selalu pikiran yang menentukan. Mau jadi baik, mau jadi buruk, juga pikiran yang menentukan. Nah, nanti kita bahas dalam perikop berikutnya ya. Kemudian orang yang bijaksana mampu menganalisa akibat suatu tindakan, manfaat dan mudaratnya bagi orang lain ya, bangsa atau masyarakat maupun bagi mereka sendiri, tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka menengah dan jangka panjang, bahkan memikirkan yang lebih spesifik, yaitu life after life, kehidupan setelah hidup saat ini, kehidupan setelah kehidupan sekarang ini. Itu life after life, the news of Jerusalem. Nah, jadi jelas hikmat di dalam batin, hati nurani, dan bijak dalam pikiran. Nah, kemudian dua-duanya ini dirangkum menjadi satu untuk bersatu dalam mencapai jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya, yang sangat ditentukan dalam mencapai tujuan akhirat, life after life. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop yang sebenarnya. Setelah kita membahas berhikmat adalah sangat melebihi daripada perlindungan uang. Bagi orang berhikmat katanya adalah sangat dapat memelihara hidup. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Orang Israel diharapkan harus sungguh-sungguh bertobat. Kenapa dikatakan orang Israel harus sungguh-sungguh bertobat ya? Apa sebabnya dikatakan demikian? Nah, kalau kita lihat dalam pasal 6, orang Israel tidak tulus bertobat dan hanya bersifat sementara ya. Mereka datang kepada Tuhan dengan harapan untuk menerima berkat ya. Nah, setelah menerima berkat ya, mereka lupa. Jadi sudah berlalu ya. Mereka kembali kepada jalan-jalan yang jahat ya, karena sudah menerima berkat kembali. Ini mencerminkan ketidaktulusan mereka. Ini kata Tuhan. Nah, makanya kemarin Tuhan mengatakan, ingatkan Yeremia, bangsa Israel, waktu mereka masih muda, berangkat dari Mesir, mereka taat kepada saya. Dan waktu di Gunung Sinai juga, waktu datang tiang awan dan tiang api, mereka mengatakan, Musa, wakil kami, dan kami akan turut apa kata Tuhan. Dari situ Tuhan senang. Nah, tetapi kembali lagi mereka begitu udah pergi dalam perjalanan di tanah Moab, menemui orang-orang yang ada berada di sana ya. Bahkan mengikuti tradisi-tradisi daerah setempat. Nah, makanya Tuhan Allah berfirman kepada Musa, semua musnahkan yang ada di tempat kota yang kalian tuju, rampas hartanya dan ambil semua orang, bunuh semua orangnya. Kenapa dibunuh? Karena mereka menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan Allah. Jadi adanya ketidakkonsistensi daripada umat Israel ini diingatkan oleh Tuhan kepada Yeremia. Ingatkan mereka supaya tetap setia kepada saya, katakan. Nah, kalau kita lihat dalam
ayat 1 sampai 3 ya. Nah, kemudian dalam ketidaksetiaan itu juga ada berupa tafsir ya dari orang-orang yang ahli bahwa ya, penggambaran ini menunjukkan bahwa Israel ya berusaha melakukan tindakan lahiriah tanpa mengalami ya perubahan hati yang sejati. Nah, jadi orang mengatakan, kenapa Israel itu gampang berubah? Kenapa tidak setia? Karena mereka memikirkan lahiriah. Kalau dia butuh, dia dekat. Kalau sudah punya, dia tidak. Apalagi kalau sudah mempunyai ada harta kaya, lupa sama sekali. Dan mereka lebih bereporia dengan ilah-ilah lain. Itu menurut tafsir daripada beberapa pengarang. Sekarang kita melihat dalam ayat 1 sampai 3 ya. Dikatakan bahwa mereka tampil seolah-olah ingin kembali kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya ya, mereka terjebak dalam dosa dan menyembah berhala. Jadi sebenarnya mereka kelihatannya seolah-olah mau bertobat, tetapi dia masih terjebak menyembah berhala. Karena apa? Karena di daerah yang mereka diami itu memang banyak ilah-ilah lain ya. Sampai kemarin Tuhan mengatakan bahwa coba kalau mereka pergi ke Siprus karena melihat tetangga ya. Di sana mereka punya ilah-ilah yang bukan Tuhan, tapi dia tidak pernah menukar ilahnya dengan ilah lain katanya. Walaupun itu ilahnya mereka tidak sama dengan Tuhan, tidak pernah menukar. Tapi kenapa bangsa Israel membelakangi saya dan menukarkan saya dengan ilah-ilah lain? Nah, inilah yang diingatkan oleh Tuhan. Nah, maka dalam perikop ini diingatkan oleh Tuhan supaya orang Israel harus sungguh-sungguh bertobat. Nah, ini yang dipesankan kepada Yeremia. Nah, kemudian kalau kita melihat Hosea menegaskan ya bahwa kekerasan dan keberdosaan bangsa ini sehingga mereka belum memahami apa yang Tuhan inginkan, yaitu kasih dan pengenalan akan Dia. Jadi Hosea bilang bukan hanya persembahan atau ritual keagamaan semata ya. Kasih serta kenal pada Tuhan. Dalam perikop ini kita lihat orang Israel berkata ya, mari kita kembali kepada Tuhan. Jadi setelah adanya pesan daripada Tuhan kepada Hosea bahwa mereka tampil seolah-olah ingin kembali kepada Tuhan, tetapi sebenarnya masih terjebak dalam dosa dan penyembahan berhala. Hosea menegaskan ya, kekerasan dan keberdosaan bangsa ini sehingga mereka belum memahami apa yang Tuhan inginkan. Dikatakan yang Tuhan inginkan adalah kasih dan pengenalan Dia. Nah, itu Hosea pasal 6 ayat 6. Kasih setia ya yang membimbing ya dan fokus kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 yang diinginkan oleh Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan
sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi Tuhan Allah ya lebih suka pada kasih setia dan bukan sembelihan atau korban bakaran. Nah, kemudian dalam Hosea pasal 11 ayat 8 dikatakan, masakan aku membiarkan engkau hai Israel, ya, menyerahkan engkau hai Israel, masa aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Jeboin ketika berbalik dari diriku, ya. Jadi dicontohkan oleh Tuhan ya, bahwa Dia mempunyai kasih dan setia dan tidak akan membiarkan engkau seperti kota Adma dan Jeboin. Nah, apa yang terjadi Adma dan Jeboin? Ya, kita lihat kejadian ini dekat dengan kota Sodom dan Gomora, bahwa orang semua di sana sudah menyembah berhala dan tidak percaya kepada, sehingga kotanya dihancurkan. Ini merupakan suatu contoh ya. Kota Adma dan Jeboin itu dekat dengan Sodom dan Gomora. Dan itulah yang dikatakan bahwa tidak tega kalau Tuhan membuat sama seperti itu bangsa Israel, karena aku menyukai kasih setia dan bukan sembelihan, kata Tuhan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakar. Jadi di sana ditekankan setia dan mengenal Tuhan. Jangan seperti ya kemarin kita lihat ya, bahwa pesan kepada Yeremia ya. Nanti kita lihat dalam perikop berikutnya. Kemarin dikatakan bahwa Anda membelakangi aku sebagai sumber air kehidupan bagimu, dan juga membangun kolam yang bocor yang tidak bisa menampung air hidup. Itu diingatkan oleh Tuhan melalui Yeremia. Nah, sekarang juga diingatkan lagi ya, kepada bangsa Israel, jangan sampai terjadi seperti bangsa kota Adma dan Jeboin yang dihancurkan oleh Tuhan. Ini diingatkan. Nah, sehingga dalam perikop hari ini ya, dikatakan oleh Tuhan Allah dalam perikop ini, orang-orang Israel berkata, mari kita kembali kepada Tuhan. Dialah yang menyakiti kita, tapi Dia melukai, tapi Dia juga yang membalut. Jadi Tuhan Allah yang menyakiti dan Tuhan Allah yang menyembuhkan. Kemudian Dia yang melukai dan Dia yang akan membalut. Dalam 2 atau 3 hari ya, dan kita akan hidup dalam perlindungannya. Maka karena itu, marilah kita berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan
Ia pasti akan datang kepada kita seperti datangnya fajar dan seperti hujan yang membasahi bumi pada akhir musim hujan. Itulah perikop hari ini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, jadi di sini makanya Tuhan mengatakan sungguh-sungguh. Sekarang, apakah pernyataan ini sungguh-sungguh dilakukan oleh bangsa Israel atau hanya semacam lip service? Mari kita lihat nanti dalam perikop berikutnya. Tapi dengan ayat hari ini diharapkan orang Israel sungguh-sungguh bertobat. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi pada hari ini yang diambil dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 14 sampai 19. Nah, di sini kemarin kita telah mendengar pernyataan daripada Tuhan kepada Yeremia terhadap bangsa Israel. Dari awal tetap dikatakan, waktu muda kalian masih setia, tapi begitu kalian sudah berjalan lama dan masa tuamu, kok membelakangi aku, kata Tuhan. Sampai dicontohkan bahwa kalian membelakangi aku, membelakangi Tuhan sebagai sumber air yang hidup. Kemudian membangun kolam yang bocor, seolah-olah apa yang kalian lakukan itu sia-sia, tidak berguna. Itulah kata Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat akibat ketidaksetiaan Israel, apa yang terjadi. Tuhan mengatakan bahwa Israel bukan hamba dan bukan keturunan hamba. Itu dulu yang bahwa Israel itu bukan hamba dan bukan keturunan hamba. Nah, kemudian dalam ayat 15 dikatakan musuhnya mengaum kepadanya seperti singa. Tanahnya dijadikan tandus dan hampa. Kota-kotanya habis dimakan api, dibiarkan terlantar. Ya. Nah, kemudian ada yang paling sedih lagi bahwa rambut kepalanya itu dipangkas oleh orang Memphis dan Tahpanhes ya. Jadi orang Memphis dan orang Tahpanhes dipangkas rambutnya, artinya digundulin mereka. Berarti dalam arti orang lain membuat semena-mena kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Itu merupakan suatu cambuk atau hukuman buat bangsa Israel. Nah, kemudian kenapa itu terjadi? Tuhan mengatakan, kau sendiri yang menyebabkan semua yang terjadi pada dirimu. Karena kelihatan kau kutuntun di perjalanan Jadi bangsa Israel sudah dituntun oleh Tuhan di perjalanan mulai dari Mesir sampai ke Kanaan. Tetapi katanya di perjalanan kau membelakangi aku, Tuhan Allah. Kenapa dikatakan Tuhan membelakangi? Karena kita lihat dalam gurun pasir di Gunung Sinai mereka membuat lembu sebagai bal yang disembah, diciptakan oleh Harun. Dan mereka malah rela emasnya dikumpulin semua, coba anting-anting macam dituang, dibikin menjadi seperti lembu untuk disembah.
Ya. Karena mereka keras kepala. Musa waktu itu 40 hari di Gunung Sinai yang bertemu dengan Allah untuk mengambil loh batu firman Tuhan. Tetapi mereka baru 40 hari enggak betah, enggak kuat. Mereka membuat sendiri jalannya. Harun dipaksa, ya, tahu sendiri dengan kerasnya bangsa Israel. Harun juga ya membela diri daripada dia dihantam, dikerjain oleh mereka, karena mereka tidak mau tahu lagi. Pokoknya buat. Itulah kekerasan bangsa. Itulah Tuhan mengatakan, kau membelakangi saya, katanya. Ya. Maka di sini dikatakan, kalau terjadi kota-kotamu dibakar oleh musuh-musuh dan kau kepalamu dicukur oleh mereka, itu karena perbuatanmu sendiri. Coba kalau kau tidak menyembah berhala, Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Kira-kira begitu. Nah kemudian ada lagi pernyataan Tuhan. Apa untungnya ya, kamu minta bantuan ke Mesir ya, atau hendak minum sungai air Nil ya, apa untungnya? Apa untungnya kau pergi ke Asyur untuk minum air sungai Efrat ya. Karena Mesir dan Asyur ya, memang dalam Yesaya itu dikatakan diberkati Tuhan ya. Nah tetapi pada saat itu mereka menyerang bangsa Israel, memusuhi mereka ya. Nah, jadi orang-orang yang pergi ke Mesir itu malah Tuhan sangat-sangat tidak setuju. Kenapa? Ngapain kamu kembali dari perbudakan, kamu kembali ke sana? Karena pada waktu peperangan mereka melawan musuh-musuh mereka di dalam Israel ya, karena tertekan oleh Palestina, mereka banyak minta bantuan ke Mesir, ke Asyur. Padahal Nabi Yesaya mengatakan ya, yang musuh kita bukan Asyur, tapi musuh kita diri sendiri, karena tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalian takut bukan karena Asyur yang negara kuat yang bisa menyerang setiap saat, tetapi kita sendiri, kata Yesaya. Kenapa? Karena tidak setia kepada Tuhan, kehancuran akan datang. Inilah yang dikatakan para nabi-nabi ini ya. Nah di sini Yeremia diingatkan oleh Tuhan. Nah sehingga ya dikatakan tadi, kejahatanmu sendirilah menghukum dirimu ya. Kau tersiksa karena menolak aku Allahmu. Tuhan sudah mengatakan, kau tersiksa karena menolak aku sebagai Allahmu ya. Jadi apa yang terjadi pada dirimu itu adalah akibat daripada perbuatanmu sendiri. Nah kemudian sekarang nah Tuhan mengatakan, rasakan betapa pahit dan pedih bila aku kau belakangi dan tidak kau hormati. Aku Tuhan Allahmu berbicara ya. Akulah Tuhan Allah yang maha tinggi, maha kuasa. Tidak ada Allah lain selain daripada aku. Jadi ini sudah tegas dikatakan oleh Tuhan bahwa bangsa Israel dikatakan sekarang rasakan betapa pahit dan pedih bila kau meninggalkan aku. Hukuman akan bertubi-tubi ya. Aku Tuhan Allahmu yang mengatakan itu. Itulah yang disampaikan oleh Allah ya, peringatan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Nah, kemudian kemarin telah jelas diingatkan Tuhan, bangsa Israel ya membelakangi Tuhan sebagai sumber air hidup. Nah kemudian ya membangun kolam yang bocor untuk tempat air mereka. Itu adalah pekerjaan sia-sia. Nah, kemudian dikatakan pada hari ini mungkin kalian bertanya, kata Tuhan. Tuhan berkata,
hai Israel, rambut kepalamu dicukur oleh orang-orang Memphis dan Tahpanhes. Kau sendiri yang membuat itu semua terjadi. Nah, jadi karena perbuatan itu, maka dikatakan oleh Tuhan, kejahatanmu sendiri menghukum dirimu. Kau tersiksa karena menolak Aku Allahmu. Betapa pahit dan pedih perasaanmu bila Aku tidak kau hormati dan kau belakangi. Inilah disampaikan oleh Tuhan melalui Yeremia. Nah, maka dikatakan akibat ketidaksetiaan Israel, mereka dihukum oleh dirinya sendiri. Pahit atau pedih dirasakan itu karena ulah mereka sendiri. Inilah dipesankan oleh Yeremia. Nah, sehingga pada waktu tadi awal dikatakan Israel harus sungguh-sungguh bertobat dengan tulus dan bukan separuh hati, tapi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam ya, yang diambil dari kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 25 sampai 32 dengan perikop Allah tidak senang manusia mati dalam dosa. Nah, ini berkaitan dengan awal tadi, supaya kamu sungguh-sungguh bertobat. Jangan suam-suam kuku, serius. Nah, kemudian hukuman kepadamu kalau kau membelakangi Aku, kata Allah. Nah, kemudian di sini ditekankan Allah bahwa Allah tidak senang kau mati dalam dosa. Nah, dalam perikop kemarin ya, beberapa paradigma ya yang disampaikan oleh Tuhan. Paradigma pertama ialah orang baik hidup. Kemudian orang baik tersebut punya anak, tapi tidak mencontoh bapaknya, dia melakukan kejahatan, mati. Nah, kemudian anak orang jahat tadi, yaitu cucu orang yang baik tersebut, melakukan kebaikan, tidak mencontoh ayahnya melakukan kejahatan. Dia hidup, kata Tuhan. Nah, kemudian anak yang jahat ya, dia tadinya jahat tapi berubah melakukan hal-hal yang baik, sehingga dia dikatakan hidup. Nah, jadi di sini tidak ada mengenal jasa kebaikan ya, tidak. Nah, kemudian yang keempat, orang baik nah, akhirnya melakukan kejahatan, dia mati. Nah, kemudian yang kelima, orang jahat ya akhirnya baik. Apa yang terjadi? Dia hidup. Nah, disinilah seolah-olah Tuhan mengatakan, tindakan saya kamu mengatakan semacam keliru. Seolah orang yang berbuat baik selama 70 tahun, tapi begitu dia umur 71 tahun dia berbuat jelek, jahat, tidak baik, dia, kata Tuhan, mati. Seolah-olah jasa dia 70 tahun berbuat baik tidak ada artinya.
Dan bahkan ada orang berbuat jahat 70 tahun. Tapi di saat akhir tahun 71 akhir, dia berbuat baik dan tobat. Hidup, kata Tuhan. Nah, disinilah seolah kamu bertanya, seolah Tuhan itu tidak adil atau keliru dalam membuat keputusan. Nah, Tuhan mengatakan, ya, bila orang baik tidak berbuat baik lagi, malah berbuat jahat, ia akan mati karena kejahatannya. Tetapi bila orang yang berbuat jahat tidak berbuat jahat lagi, melainkan mulai melakukan perbuatan yang baik, nyawanya akan diselamatkan. Nah, dan kamu, katanya, hai orang Israel, kau katakan tindakanku itu keliru. Nah, di situ katanya keliru. Tuhan mengatakan, kelirukah tindakanku, hai orang Israel? Tuhan menjawab jelas, tidak. Kamu yang keliru, kata Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku akan mengadili setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Sesuai perbuatannya. Jadi Tuhan akan mengadili kepada semua orang sesuai dengan perbuatannya. Baik, hidup, jahat, mati. Maka dikatakan, bertobatlah dari dosa-dosamu, ya. Jangan bawa dosa matang dan bertumbuh dalam dirimu, supaya kau hidup, tidak hancur. Itulah pesan terakhir daripada Tuhan. Nah, kemudian hentikanlah segala kejahatan, ya, yang kamu lakukan. Biarlah hati dan pikiran, ya, hikmat dan kebijaksanaan menjadi baru, ya. Mengapa kamu mesti mati? Nah, ini Tuhan mengatakan melalui Nabi Yeskel. Mengapa harus mati? Perbaruilah pikiranmu. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak senang bila seorang mati, ya. Tinggalkanlah dosa-dosamu supaya kamu tetap hidup. Aku Tuhan yang Maha Tinggi telah berbicara. Ya. Ini perbuatan. Nah, kemudian apa yang mau kita renungkan dari ketiga perikop tersebut? Coba kita baca, ya. Roma 12 ayat 2. Dikatakan oleh Paulus, ya, jangan serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenaan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah sebagai untuk berubah dengan perubahan budi, paradigma, berhikmat dan bijak. Nah, kemudian dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih setia Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena tadi Tuhan mengatakan, mengapa kamu harus mati? Sudah ada penolong dikirim. Percayalah kepada Dia.
Nah kemudian yang ketiga, dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan bahwa Paulus juga menyarankan kepada jemaat di Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, yang menjadi lemah yang tadi kategori ya anak orang jahat ya, dan dia berbuat baik, dia akan hidup. Nah, tapi orang yang baik di akhir hidupnya jahat, mati. Kemudian orang yang jahat di akhir hidupnya baik, hidup. Inilah menjawab Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, waktunya itu adalah saat kita dipanggil oleh Tuhan. Nah makanya bagi kita dunia sudah dekat. Hari Tuhan bagi orang yang percaya dekat, tidak jauh, dekat. Detik ini, besok, jam ini, semua dekat. Ya. Nah, karena kita akan menuai pada waktunya. Jadi ada di kata tidak lemah. Lemah itu tadi kalau kita berpaling dari Tuhan, berbuat jahat dan tidak setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Ini yang ditekankan oleh Allah supaya manusia itu komitmen dan konsekuen. Kalau sudah setia sampai akhir hidupnya harus setia. Contoh role model seperti Daud. Kebijakan dan kemurahan ada padaku seumur hidupku. Kemudian aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi dirinya itu sudah merupakan rumah Tuhan. Kita pun kalau sudah diri kita rumah Tuhan, maka itu akan berada dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jangan sampai kita tidak berada di rumah Tuhan setiap saat. Nah kemudian terakhir untuk renungan yang diambil dari Yehezkiel pasal 18 ayat 32. Ini merupakan akhir daripada ayat hari ini ya. Dikatakan bahwa sebab aku tidak berkenaan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Artinya ditanggungnya itu dia mati karena dosanya. Tidak ingin kematian seseorang yang harus ditanggungnya dosanya. Tuhan tidak menginginkan itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Nah, jadi kalau Tuhan tidak menginginkan kematian seorang yang berdosa, ya udah. Tugas kita tidak mengikuti hal-hal yang tidak baik. Selalu diri kita jadikan sebagai rumah Tuhan seperti Daud. Dan rumah Tuhan bagi kita bukanlah gedung, bukan gereja, bukan di mana, tapi diri kita sendiri adalah rumah Tuhan. Makanya Paulus mengatakan bahwa rumah ini ya bisa diperbaharui. Kalau sudah dari rumah yang lama menjadi rumah Tuhan. Seperti Paulus mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Setelah dia diperbaharui menjadi rumah Tuhan. Dan kita pun semua menjadi rumah Tuhan karena telah diperbaharui, sudah dilahirkan 2 kali. Yesus mengatakan menerima baptisan kudus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini bisa menjadi kita semakin tahu, semakin bersahabat dengan Tuhan setiap saat dengan membaca
firman Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua.